Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kantor imigrasi kelas 1 Padang mulai ramai didatangi warga yang hendak bepergian ke luar negeri. Umat Buddha di Padang Senin pagi merayakan Hari Raya Waisak di Vihara Buddha Warman. Komisi 3 DPRD Sumbar minta Bank Nagari evaluasi total sistem manajemen dan teknologi yang dipakai. Sebuah truk tangki yang mengangkut bahan bakar minyak yang datang dari arah Padang menuju Kecamatan Batang Kapas masuk jurang di kawasan Bukit Pulai, Kanagarian Ambek Koto Hilia, pesisir selatan. Mobil tangki tersebut hendak melewati penurunan Bukit Pulai yang mempunyai tikungan tajam dan menurun. Diduga truk tersebut mengalami remblong sehingga tak bisa dikendalikan saat melewati jalan yang menurun dan keluar jalur hingga membentur beton pengaman jalan yang berakhir di dasar jurang sedalam 60 meter. Dari video yang direkam warga, terlihat truk tangki tersebut rusak parah dan 3 orang mengalami luka. Pengemudi dan seorang penumpang truk mengalami luka-luka dan patah tulang tangan dan kaki. Sementara kernet truk tangki itu hanya mengalami luka ringan. Menurut saksi mata, beberapa saat truk tangki tersebut jatuh ke jurang, terdengar teriakan minta tolong dari korban. Saya nengok ke situ, mobil kakak kan lewat, atau berbunyi situ kan, menggakar gitu ya, langsung robos ke bawah, guling-guling gitu deh. Guling-guling itu Ya, guling-guling terus tiba di bawah tuh meledak gitu ah. Kayak apa tuh? Malah fotonya kan? Pesawat aja lah. Iya. Malah kayak melatu itu dia, tapi nak melatu itu. Itu. Nah tuh, Mbak, ada tenang minta tolong kan? Tolong. Korban dievakuasi warga dan dibawa ke Puskesmas Pasar Kuok yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit M. Zain Painan untuk diobati. Banta Fauzan melaporkan dari Kabupaten Pesisir Selatan. Sejak pemerintah Arab Saudi dan beberapa negara lain membuka isolasi, kantor imigrasi kelas 1 Padang mulai didatangi warga. Mereka membuat paspor agar bisa bepergian ke luar negeri. Sejak 2 bulan terakhir, jumlah warga yang mengurus paspor meningkat dari biasanya, seperti yang terpantau pada Jumat pekan lalu. Sejak Maret lalu, Arab Saudi tidak lagi mensyaratkan menjalani karantina dan tidak lagi mewajibkan bukti bebas dari virus COVID-19 calon jemaah umroh maupun haji. Hal itu menjadi pemicu bagi warga untuk segera beribadah ke tanah suci tersebut. Sebab selama 2 tahun terakhir, pandemi COVID-19 telah menghambat perjalanan ke luar negeri, termasuk perjalanan haji dan umroh. Sehingga permohonan pengurusan paspor juga turun drastis. Sebelum pandemi, warga yang mengurus paspor mencapai 200 orang per hari. Namun saat pandemi, maksimal hanya 20 orang per hari. Dalam rangka saya akan pengurusan ibadah haji, Pak. Enggak, Pak, sangat cepat nih, Pak. Karena sudah adanya kita mendaftar online, Pak. Jadi sangat terbantu sekali, Pak. Karena baru tahunnya sekarang, Pak. Ini udah bisa dibuka kembali gitu. Sampai saat ini nggak dapat lancar, Pak. Permohonan paspor masyarakat Sumbar selama ini memang didominasi oleh kepentingan haji dan umroh. Meski ada beberapa keperluan perjalanan dinas luar negeri atau juga untuk berobat. Memang saat ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang mengalami peningkatan jumlah permohonan paspor yang biasanya 20 sekarang sampai dengan kurang lebih 80 sampai dengan 90 per hari. Dan di mana beberapa negara juga sudah memperlonggar sehingga ini membuat animo masyarakat yang ingin beribadah, juga wisata atau mau studi dan bekerja ini sudah ramai untuk mengurus paspor.
Untuk memudahkan warga yang akan membuat paspor, serta menghindari kerumunan, kantor imigrasi juga memperlakukan sistem jemput bola, seperti mendatangi kampus maupun nagari-nagari di Sumatera Barat dengan batas minimal yang akan mengurus paspor sebanyak 30 orang pemohon. Dari Padang, Robiham melaporkan. Gimana, Pak? Ratusan umat Buddha melaksanakan ibadah Hari Raya Trisuci Waisak yang berlangsung di Vihara Buddha Warman, Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat pada Senin pagi. Pelaksanaan prosesi Hari Trisuci Waisak 2566 tahun ini dibagi menjadi 2 tempat, yakni ibadah untuk anak-anak dan orang dewasa. Menurut Sudarma, Upasaka Pandita di Vihara Buddha Warman berbeda dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan Trisuci Waisak saat sekarang lebih leluasa karena pandemi COVID-19 telah melandai. Kendati demikian, prosesi ritual tetap menerapkan protokol kesehatan. Umat yang ikut prosesi Trisuci Waisak tidak hanya dari Kota Padang, namun juga ada beberapa umat Buddha yang berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Barat. Ya, tahun ini kita bersyukur kita sudah bisa merayakan Trisuci Waisak. Ada 3 peristiwa yang kita peringati dalam Waisak secara lebih leluasa karena saat ini kan pandemi sudah mulai meredah, sehingga kita dapat kembali mengadakan upacara-upacara ritual maupun upacara pendukung dengan lebih leluasa. Rangkaian upacara ritual Waisak telah dilaksanakan sejak hari Minggu, dimulai dengan beberapa prosesi ritual. Antara lain, penyalaan pelita sinar berkah Trisuci Waisak, upacara prosesi persembahan lilin Waisak, dan pada Senin pagi juga digelar upacara membersihkan patung Buddha dan pradaksina. Sedangkan pada Senin sore, umat Buddha juga melaksanakan doa bersama untuk kesejahteraan bangsa dan negara dan seluruh makhluk di dunia. Dari Padang, Robiham melaporkan. Kasus skimming Bank Nagari mendapat perhatian serius dari DPRD Sumatera Barat. Usai menggelar pertemuan tertutup dengan Direksi Bank Nagari, Komisi 3 DPRD Sumatera Barat yang membidangi masalah keuangan, kemudian memberikan keterangan kepada pers. Menurut Ketua Komisi 3, pihaknya sudah mendapat laporan lengkap dari Direksi Bank Nagari terkait kasus skimming tersebut. Terkait kasus itu, Komisi 3 DPRD Sumatera Barat meminta Direksi Bank Nagari menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi total terkait operasional Bank Nagari. Evaluasi tersebut meliputi pembenahan manajemen, pembenahan sistem, dan pembenahan teknologi agar kasus serupa tidak terulang lagi. Komisi 3 sudah menyampaikan kepada manajemen Bank Nagari, kejadian ini dijadikan momentum untuk evaluasi total tentang operasional Bank Nagari. Jadi dari segala sisi, ya kan, baik itu manajemen, baik itu ATM-nya, kemudian CCTV-nya, teknologinya, supaya ini dievaluasi. Peristiwa skimming yang mencuri dana nasabah Bank Nagari sebesar 1,5 miliar rupiah menjadi pelajaran berharga bagi nasabah Bank Nagari lainnya. Agar kasus tersebut tidak terjadi pada diri mereka, nasabah akan lebih aktif memeriksa saldo tabungan dengan menggunakan notifikasi SMS banking dan bertransaksi memakai mobile banking. Kalau menurut saya ke depannya selaku nasabah kita harus was-was dan selalu mengecek selalu saldo kita di Bank Nagari. Kita bisa memakai notifikasi SMS banking, juga pakai mobile banking. Jadi misalnya ada kejadian-kejadian kayak gini kita tinggal cek di mobile banking gitu. Nah untuk yang lain juga gitu, kita misalnya ada teknologi di Bank Nagari yang mengharuskan seperti apa langkah-langkahnya harus diikutin. Skimming adalah pencurian informasi dari kartu ATM. Biasanya pelaku skimming memasang alat skimmer
di lubang mulut mesin ATM. Kemudian alat skimmer menyalin sejumlah data, mulai dari PIN hingga jumlah saldo dari magnetic stripe yang terdapat pada kartu ATM nasabah. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.